Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Friska Sitomyang dari kelas 2C. Di sini kita akan membahas tentang katalis. Katalis merupakan salah satu konsep yang sangat penting dalam kimia, terutama dalam reaksi kimia baik laboratorium maupun industri. Hampir semua proses industri kimia modern tidak lepas dari peran katalis, karena dapat mempercepat reaksi dengan efisien dan lebih ekonomis. Oleh karena itu, kita penting untuk memahami apa itu katalis. Kita masuk pada definisi katalis. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi kimia tanpa ikut habis atau berubah secara permanen, yang artinya katalis ini berfungsi untuk mempercepat reaksi tersebut sehingga dia dapat bereaksi dengan cepat dan sempurna. Nah, katalis ini bekerja dengan cara menurunkan energi aktivasi, yaitu energi minimum yang diperlukan agar suatu reaksi dapat berlangsung. Tanpa katalis, banyak reaksi kimia yang membutuhkan energi yang sangat besar sehingga berjalan sangat lambat atau bahkan tidak terjadi sama sekali. Nah, adapun alasan utama mengapa katalis dapat mempercepat reaksi kimia, yaitu yang pertama, dia mampu menurunkan energi aktivasi, kedua, menyediakan jalur reaksi alternatif, dan ketiga, mempercepat pembentukan produk, dan terakhir, tidak mengubah kesetimbangan reaksinya. Dengan kata lain, katalis tidak dapat mempengaruhi hasil reaksi, tetapi hanya mempercepat tercapainya hasil tersebut. Adapun jenis katalis, yaitu katalis homogen, katalis heterogen, dan katalis enzim. Yang pertama, katalis homogen. Katalis homogen yaitu katalis yang berada pada fase yang sama dengan reaktan, biasanya itu pada bentuk cair-cair. Contohnya, asam sulfat H2SO4 cair pada reaksi esterifikasi. Kedua, NaOH cair pada reaksi transesterifikasi biodiesel. Yang kedua yaitu katalis heterogen, yang dimana katalis yang berada pada fase yang berbeda dengan reaktan, biasanya pada padat cair atau padat gas. Contohnya nikel padat pada reaksi hidrogenasi dan CaO pada produksi biodiesel. Selanjutnya itu katalis enzim. Katalis biologis berupa protein yang sangat spesifik. Contohnya seperti katalis lipase, amilase, dan selulase. Enzim bekerja sangat efisien dan ramah lingkungan, tetapi sangat sensitif terhadap suhu dan pH. Selanjutnya itu mekanisme kerja dari katalis homogen, katalis heterogen, dan katalis enzim. Yang pertama, katalis homogen, di mana katalis ini bercampur langsung dengan reaktan, kemudian membentuk senyawa antar intermediat. Reaksi berlangsung lebih cepat dan pada akhir reaksi katalis dilepas kembali. Yang kedua yaitu katalis heterogen, yaitu reaktan menempel pada permukaan katalis, reaksi terjadi di permukaan tersebut. Kemudian produk dilepas, oleh karena itu luas permukaan katalis sangat berpengaruh pada katalis heterogen ini. Selanjutnya itu katalis enzim, di mana substrat masuk ke situs aktif enzim, membentuk kompleks enzim atau substrat. Setelah reaksi berlangsung, produk dilepas dan enzim dapat digunakan kembali. Selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan dari 3 jenis katalis tersebut. Kita masuk pada keunggulannya dulu. Yang pertama, keunggulan dari katalis homogen, yaitu reaksi sangat cepat dan aktivitas tinggi. Kedua, katalis heterogen mudah dipisahkan dan dapat digunakan ulang.
Yang ketiga yaitu katalis enzim, sangat selektif dan ramah lingkungan. Nah, adapun kelemahannya yaitu katalis homogen sulit dipisahkan. Dia berpotensi mencemar produk. Yang kedua yaitu katalis heterogen, aktivitas lebih rendah dan sensitif terhadap pengotor. Dan terakhir itu katalis enzim. Biasanya katalis ini lebih mahal karena dia dari biologis, jadi lebih mahal. Selanjutnya itu sensitif terhadap suhu dan pH. Contoh reaksi kimia pada homogen, heterogen, dan enzim. Yang homogen yaitu transesterifikasi biodiesel dengan bantuan NaOH, di mana reaksi trigliserida ditambah 3 metanol dan ditambahkan katalis NaOH yang untuk mempercepat proses transesterifikasi biodiesel tersebut, menghasilkan 3-metil ester biodiesel dan produk sampil gliserol. Selanjutnya heterogen, yaitu hidrogenasi minyak dengan bantuan katalis nikel, di mana dia menghidrogenasi minyak dengan bantuan katalis nikel. Selanjutnya ada enzim, yaitu biodiesel berbasis lipase. Ini biasanya sangat sukar digunakan karena pada katalis enzim ini harganya sangat mahal, tapi menghasilkan produk yang maksimal. Dia juga membantu trigliserida dan 3 metanol untuk bereaksi sehingga menghasilkan biodiesel dan gliserol. Selanjutnya, mengapa katalis mempercepat laju reaksi? Yang pertama itu menurunkan energi aktivasi. Yang dimana energi aktivasi tadi adalah energi minimum yang harus dimiliki reaktan agar reaksi kimia dapat terjadi. Tanpa katalis, reaksi membutuhkan energi yang sangat besar, sehingga berjalan lambat. Katalis bekerja dengan menyediakan jalur alternatif yang untuk membutuhkan energi lebih rendah. Kedua yaitu meningkatkan frekuensi tumbukan efektif. Tidak semua tumbukan antar molekul menghasilkan reaksi. Hanya tumbukan yang memiliki energi dan orientasi yang tepat yang disebut tumbukan efektif. Katalis dapat membantu mengatur komposisi molekul reaktan agar lebih mudah bertumbukan secara efektif. Yang ketiga itu mempercepat pembentukan produk. Setelah menurunkan energi aktivasi dan menghasilkan tumbukan yang efektif, dapatlah terbentuknya produk yang lebih cepat. Selanjutnya kita masuk pada support katalis. Support katalis adalah bahan pendukung yang digunakan untuk menopang katalis aktif agar lebih stabil, tidak mudah rusak, dan memiliki luas permukaan yang besar. Support katalis itu tidak ikut bereaksi, tetapi dia membantu katalis bekerja secara efektif. Yang dimana support katalis ini berfungsi untuk menopang katalis aktif agar lebih stabil dan memiliki luas permukaan yang besar. Contohnya pada alumina, dia sering digunakan karena kuat dan tahan panas. Yang kedua itu silika, dia dapat penyebaran katalis yang lebih aktif. Support katalis tidak ikut bereaksi, tetapi sangat penting dalam meningkatkan kinerja katalis. Selanjutnya itu promotor katalis. Promotor katalis adalah zat tambahan yang berfungsi untuk meningkatkan aktivitas, selektivitas, atau umur katalis. Dia itu membuat katalis utama itu kinerjanya semakin bertambah, sehingga promotor ini bukan katalis utamanya, tetapi dia itu sebagai pembantu. Sama dengan support katalis tadi, mereka itu bertujuan untuk membantu dan meningkatkan selektivitas dari katalis tersebut.
agar dapat bekerja dengan baik. Contohnya, K2O sebagai promotor pada katalis Fe besi berfungsi untuk meningkatkan aktivitas reaksi. Contoh-contoh katalis padat, cair, dan enzim. Yang pertama, katalis padat. Katalis padat yaitu katalis yang berbentuk padatan dan biasanya digunakan dalam reaksi heterogen. Contohnya CaO pada katalis biodiesel, Ni pada katalis hidrogenasi, dan zeolite katalis perenggahan. Yang kedua yaitu katalis cair, yang dimana katalis yang berada pada fase cair yang bercampur langsung dengan reaktan, yaitu ada H2SO4 dan NaOH cair, yang dimana pada tren esterifikasi biodiesel. Selanjutnya ada katalis enzim, katalis biologis yang sangat spesifik dan ramah lingkungan, seperti lipase pada biodiesel dan oleh kimia, dan amilase pada pemecahan pati. Apa sih katalis mati itu? Katalis mati adalah kondisi ketika katalis kehilangan kemampuannya dalam mempercepat reaksi. Akibatnya laju reaksinya menurun dan hasil produknya berkurang, meskipun katalis masih ada secara fisik. Katalis mati itu dikatakan dia sudah tidak bisa lagi mempercepat reaksi. Walaupun dalam bentuk dia masih ada, tapi dia tidak memiliki kekuatan untuk mempercepat reaksi tersebut. Sehingga dia dapat menurunkan laju reaksi dan hasil produknya berkurang. Selanjutnya kita bahas regenerasi katalis. Regenerasi katalis adalah proses pengembalian aktivitas katalis yang telah menurun atau mati. Tadi kan kita udah bahas katalis mati nih, katalis yang tidak mampu lagi dalam bereaksi. Nah, di regenerasi ini, dia itu mengembalikan kekuatan dari si katalis yang udah mati tadi, yang katalis mati tadi, sehingga dapat digunakan lagi katalis tersebut. Proses regenerasi ada beberapa. Contoh yang pertama itu pembakaran kokas, yaitu menghilangkan endapan karbon. Pada katalis tersebut mungkin memiliki endapan karbon ini, sehingga dapat menghambat katalis tersebut dalam membuat laju reaksi tersebut. Kedua, yaitu pencucian, menghilangkan pengotor yang terkandung pada katalis yang dapat menghambat dan merusak proses laju reaksi. Yang ketiga, pemanasan ulang, mengaktifkan kembali permukaan katalis. Dengan pemanasan, dapat mengaktifkan kembali fungsi dari katalis. Nah, di sini kita akan ketahui apa sih penyebab katalis mati. Yang pertama, keracunan atau poisoning, yaitu zat berbahaya yang menutupi situs aktif dari katalis. Yang dimana ada zat yang terkandung pada katalis tersebut sehingga dia menutupi situs aktif dari katalis. Kedua, fouling atau penumpukan kotoran. Katalis yang kotor dapat membuat katalis mati. Sintering atau penggumpalan partikel akibat suhu tinggi. Suhu yang terlalu tinggi dapat membuat katalis tersebut mati. Terjadilah penggumpalan pada sisi permukaan si katalis tadi. Terus selanjutnya kerusakan struktur. Katalis pecah atau berubah bentuk, sehingga dapat menurunkan fungsi dari si katalis. Adapun harga-harga katalis yang setelah saya telusuri, yang pertama itu katalis padat pada kalsium oksida atau CaO diperoleh
kurang lebih 1.500 sampai 3.000 per kilogramnya. Nikel nikel padat kurang lebih 1 juta sampai 2 juta per kilogram. Yang kedua yaitu katalis cair. NaOH cair kurang lebih 15.000 sampai 30.000 per liter. Yang kedua yaitu KOH cair 25 sampai 50 per liter. Dan yang terakhir itu asam sulfat yaitu 10.000 sampai 25.000 per liter. Katalis enzim. Lipase ini biasanya lebih mahal karena dia lebih ramah lingkungan dan dia diproduksi lebih susah. Lipase enzim kurang lebih 200 sampai 1 juta per kilogramnya. Selanjutnya amilase 150.000 sampai 500.000 per kilogram. Dan yang terakhir selulase yaitu 200.000 sampai 700.000 per kilogram. Selanjutnya kita masuk pada sifat dan faktor yang mempengaruhi katalis. Sifat penting katalis yaitu luas permukaan, di mana semakin besar luas permukaan, maka reaksi semakin cepat. Yang kedua, selektivitas atau kemampuan menghasilkan produk yang diinginkan. Di mana dia aktivitas dari reaksi ini, dia dapat menghasilkan produk yang diinginkan. Yang ketiga itu stabilitas atau tahan terhadap suhu dan waktu pemakaiannya. Dia lebih tahan terhadap suhu tinggi dan suhu rendah, sehingga katalis itu waktu pemakaiannya lama. Kedua yaitu faktor yang mempengaruhi aktivitas. Yang pertama suhu. Suhu yang terlalu tinggi dapat merusak katalis. Yang kedua pH. pH sangat penting untuk dijaga agar katalis enzim tidak rusak. Yang ketiga, konsentrasi reaktan, yaitu yang mempengaruhi kecepatan reaksi. Faktor yang mempengaruhi ini sangat perlu diperhatikan supaya katalis dapat bekerja dengan sempurna. Aplikasi katalis dalam industri. Adapun yaitu pada aplikasi industri biodiesel dengan menggunakan NaOH dan KOH sekitar 0,5 sampai 1%. Yang kedua oleh kimia dengan bantuan nikel sekitar 0,1 sampai 0,5%, lebih sedikit. Kemudian biogas pada enzim biasanya lebih kecil dari 1%. Dosis ini harus sesuai dengan yang dibutuhkan karena sangat efisien dan ekonomis dalam kerja dari si katalis. Untuk menghasilkan keberhasilan dari reaksi. Selanjutnya ada kinerja katalis. Kinerja katalis adalah kemampuan katalis dalam menghasilkan produk secara efektif dan stabil. Nah, kinerja katalis ini di mana dia cara kerja si katalis dalam menghasilkan produk. Dan cara kerjanya ini harus lebih cepat karena katalis kan fungsinya untuk mempercepat laju reaksi. Nah, kinerja katalis ini dinilai dari konversi dan selektivitas reaksi. Nah, uji kerjanya ada konversi, yaitu seberapa banyak reaktan yang berubah menjadi produk. Yang kedua yaitu selektivitas, seberapa spesifik produk yang dihasilkan. Dan yang terakhir yaitu stabilitas, kemampuan bekerja dalam waktu yang lama. Nah, adapun parameter-parameter yang harus diperhatikan dalam katalis. Yang pertama yaitu aktivitas atau kecepatan reaksi dalam
kecepatan katalis dalam bereaksi. Yang kedua, luas permukaan. Area aktif katalis. Semakin yang dimana tadi, luas permukaan ini sangat dipengaruhi oleh laju reaksi dari katalis. Umur pakai. Umur pakai sangat dipentingkan karena lama katalis dapat digunakan ini dapat membantu lebih efisien dan ekonomis. Selanjutnya kita masuk pada karakterisasi katalis. Karakterisasi katalis merupakan analisa fisik dan kimia katalis menggunakan metode tertentu. Karakterisasi katalis dilakukan untuk mengetahui sifat fisik dan kimia katalis, baik sebelum maupun sesudah digunakan. Karakterisasi katalis dilakukan sebelum dan sesudah penggunaan dan setelah regenerasi untuk mengetahui perubahan sifat fisik dan kimia secara katalis serta menilai kualitasnya. Yang dimana karakterisasi ini bertujuan untuk mengetahui struktur katalis dan menilai kualitas apakah katalis tersebut memiliki kualitas bagus dan aktivitasnya masih berjalan. Waktu dilakukannya karakterisasi, yaitu sebelum, di mana kita untuk mencari tahu kondisi awal dari si katalis. Yang kedua, sesudah digunakan. Nah, di sini kita dapat melihat naik turunnya aktivitas dari si katalis. Selanjutnya, jika dia menurun atau tidak dapat berfungsi atau katalis mati, kita lakukan regenerasi, memastikan katalis aktif kembali. Nah, adapun saya temukan perubahan sebelum dan sesudah digunakannya katalis pada produk biodiesel, di mana luas permukaannya menurun dan porositasnya berubah, aktivitasnya berkurang. Perubahan ini menunjukkan katalis mulai mengalami deaktivitas. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja katalis yaitu pada katalis padat, luas permukaan dan suhunya. Luas permukaan sangat dipengaruhi dan suhu. Yang kedua yaitu katalis cair, kemurnian dan pH. Yang ketiga itu enzim, suhu dan pH dan inhibitor. Nah, di sini kita sudah memahami katalis, sehingga kita dapat meningkatkan efisiensi reaksi kimia, penghematan energi, dan mengurangi biaya produksi. Oleh karena itu, katalis memiliki peran yang sangat penting dalam dunia industri dan kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, kita udah bahas nih tentang katalis. Kemungkinan banyak penyampaian saya yang salah, saya mohon maaf, dan terima kasih saya ucapkan. Saya Priska Situmia, pamit undur diri. Terima kasih. Bye-bye.